Selamat pagi untuk kita semua. Saya Didi, manajer kebun tumbayan PT Boy 4 Regional 5. Saya akan menyampaikan di sini tentang manajemen fungsional. Manajemen fungsional itu adalah 4 bagian. Yang pertama itu adalah strategi fungsional bidang SDM. Yang keduanya itu adalah manajemen strategi keuangan. Yang ketiga itu adalah manajemen strategi pemasaran. Yang keempat itu adalah manajemen strategi produksi dan operasi teknik pengolahan. Untuk strategi fungsional bidang SDM itu adalah pendekatan terstruktur untuk menyelaraskan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Strategi yang akan kita bahas kali ini mencakup tingkatan strategi, opsi, strategi korporat, dan implementasinya terhadap pengelolaan SDM. Tingkat strategi organisasi itu ada beberapa level. Itu adalah level korporat. Itu adalah ada visi dan misi dijabarkan menjadi tujuan yang terukur. Level bisnis itu membangun strategi selaras dengan korporat. Yang ketiga itulah level fungsional, mendukung strategi bisnis dan korporat. Ada 4 strategi korporat utama. Yang pertama itu adalah growth. Growth itu adalah pertumbuhan. Yang selanjutnya, yang keduanya itulah retracement. Yang ketiga itu adalah stability dan kombinasi. Yang keduanya adalah manajemen strategi keuangan. Itu adalah bagian penting dalam pengelolaan perusahaan yang berfokus pada mengoptimalkan nilai perusahaan. Strategi ini mencakup berbagai keputusan penting terkait pengelolaan dana investasi, pendanaan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek serta nilai saham jangka panjang. Tujuan fungsional keuangan itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang terbagi dalam 2 perspektif. Jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan dan jangka panjang untuk memaksimalkan nilai saham dan kepuasan pemegang saham. Selain itu, fungsi keuangan berperan dalam melancarkan operasional perusahaan serta menjaga kontinuitas bisnis melalui perolehan, pengelolaan, dan pengalokasian dana secara efektif. Strategi fungsional keuangan itu adalah merupakan bagian dari strategi tingkat fungsional yang berfokus pada pengelolaan aspek keuangan perusahaan. Strategi ini bertujuan untuk mendukung strategi bisnis secara keseluruhan dengan memastikan ketersediaan dana, pengelolaan risiko keuangan, dan optimalisasi struktur modal perusahaan. Yang ketiga itu adalah manajemen strategi pemasaran. Itu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan pendistribusian gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Definisi pemasaran ini ada 3 model untuk menghubungkan hal tersebut adalah organisasi dan konsumen, proses pertukaran, dan seni dan ilmu. Fungsi manajemen pemasaran pasti kita berbicara dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian. Implementasi pemasaran itu ada 4. Pertama itulah perencanaan yang disampaikan dan yang diutarakan tadi itu adalah untuk menentukan tujuan, strategi, kebijakan, dan taktik yang akan dijalankan. Pengorganisasian itu tadi juga menciptakan hubungan antara fungsi, personalia, dan faktor fisik untuk mencapai tujuan. Yang pengarahan tadi adalah untuk memberikan motivasi dan kepemimpinan agar kegiatan pemasaran berjalan dengan baik. Dan pengendalian itu tadi adalah memantau kemajuan, membandingkan hasil dengan standar, dan melakukan koreksi. Bauran pemasaran atau marketing mix itu ada produk, itu ada harga, itu ada tempat, dan untuk promosi. Yang keempat itu adalah manajemen strategi produksi dan operasi teknik pengolahan. Manajemen operasi adalah desain, operasi, dan meningkatkan sistem yang menciptakan produk dan layanan utama perusahaan dari hulu ke hilir. Faktor berpengaruh upstream dan downstream untuk di pengolahan itu adalah upstreamnya adalah kondisi tanah, bahan tanam, manajemen, operasi, panen,
penanganan bahan baku. Doktrinnya itulah bahan bakunya, ketersediaan pabrik, manajemen proses, manufaktur, penanganan produk, dan terkait juga masalah di lingkungannya, bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi untuk peningkatan berkelanjutan penting di kedua sektor. Produksi bisnis, kalender produksi, itu ada prosedur kerjanya seperti mengubah aktivitas pekerjaan rutin, optimalisasi pemeliharaan dan penanganan bahan. Yang selanjutnya adalah modifikasi teknis, optimalisasi jalur produksi, pemasangan peralatan untuk daur ulang dan penggunaan kembali. Yang selanjutnya adalah modifikasi proses, substitusi bahan berbahaya, perubahan sistem produksi dan bahan baku. Begitu dari saya untuk terkait masalah. Terima kasih.